kalau ini kemudian tidak diterima, itu ada berbahayanya kalau kemudian tuntutannya melebar kemana-mana. Hmm. Misalnya tuntutannya sampai meminta bupati mundur atau wakil bupati mundur. Ini bisa bisa kemana-mana karena kemudian bisa dipolitisasi. Jangan diputuskan sendiri, merasa paling benar sendiri, akhirnya ditelepon gubernur, ditelepon presiden atau menteri, kemudian nggak ada pilihan. Warga Pati tercekik selesai Bupati Sudewo menaikkan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau PBBP 2 hingga 250%. Kebijakan ini menuai protes keras dari warga hingga melakukan demo yang juga rencananya akan kembali dilakukan pada 13 Agustus mendatang. Selesai mendapat sorotan dari berbagai pihak hingga di demo warganya sendiri. Kini Bupati Sudewo membatalkan kenaikan PBBP 2 hingga 250% tersebut. Namun kebijakan baru itu tidak cukup meredam amarah dari masyarakat. Lantas bagaimana kebijakan yang seharusnya dikeluarkan hingga tidak memantik demonstrasi dari massa? Hari ini kita akan membahasnya bersama saya Maria Nanda di program Tribun News on Focus dan sudah bergabung bersama kami narasumber hari ini ada pakar kebijakan publik Undip Pak Teguh Yuwono yang sudah bergabung melalui panggilan Zoom. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Selamat sore Pak Teguh, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Nanda, selamat sore, baik-baik semuanya. Di Semarang cukup ramai ini karena intensitas Agustusan juga hingar-bingar. Cuma kita juga agak kaget ya tadi harusnya Agustusan happy-happy kok ada berita kenaikan yang luar biasa. Ini sesuatu yang barangkali tidak diduga oleh masyarakat gitu. Baik, soal kenaikan pajak begitu ya, Pak Ya. Teguh, yang hari ini kita akan membahas dan kita akan mengulik lebih jauh. Bagaimana kemudian Pak Teguh menanggapi atau memiliki pandangan tersendiri begitu ya mengenai Bupati-Pati Sudewo yang sempat kemarin memutuskan kenaikan PBBP 2 hingga 250% ini, Pak Teguh? Jadi begini ya, Nanda, secara Hmm. teoritis memang bupati punya kewenangan secara hukum, memiliki legal standing untuk melakukan, membuat kebijakan, kemudian mengimplementasikannya di dalam proses untuk peningkatan ekonomi daerah. Kemarin kan logika yang dibangun oleh bupati dan jajarannya adalah mencoba membentuk peraturan ini, kenaikan ini dalam rangka pembiayaan pembangunan untuk memfasilitasi kepentingan masyarakat. Di satu sisi begitu maunya, tetapi di sisi lain kepentingan masyarakat ini kan tidak bisa dihindari ada kepentingan-kepentingan yang bersamaan. Pada satu sisi ingin dinaikkan, tapi pada sisi lain ada unsur ketidakmampuan masyarakat, unsur keterbatasan ekonomi masyarakat di dalam melakukan proses-proses pembayaran eh, apa pajak bumi bangunan P2 ini, perdesaan dan perkotaan yang tentu sangat tergantung kepada kemampuan ekonomi masyarakat. Jadi teorinya begini, bisa saja kebijakan itu sah dan layak dilakukan, tetapi kebijakan itu ada bukan di ruang hampa. Kebijakan itu ada di ruang masyarakat. Kebijakan harus bisa diterima oleh kalangan masyarakat. Jadi tidak boleh kita di dalam proses kebijakan publik menyusun tanpa kendali. Kendalinya apa? Kendalinya adalah kemampuan masyarakat, bagaimana kemampuan bayar, kemampuan ekonomi, dan tentu proses itu harus meliputi keterlibatan publik atau partisipasi publik. Ini saya kira yang paling tidak dilakukan, sehingga ada kesan dan itu tervalidasi bahwa pemerintah kabupaten tidak melakukan proses konsultasi kepada masyarakat. Tidak ada mekanisme pelibatan publik, mekanisme secara bersama-sama sehingga kemudian mengambil keputusan. Nah, orang juga bisa bertanya, kalau ini proses yang ada di pemerintahan daerah, kemana DPRD-nya, kemana kekuatan politiknya misalnya, sampai kemudian masyarakat begitu besar menolaknya. Dan kita tahu Kabupaten Pati ini kan termasuk
salah satu kabupaten yang dinamis ya di dalam kebijakan dan mereka cukup berani mengungkapkan pendapat. Kita ingat kasus Semen Sukolilo dulu, kita ingat kasus kebijakan ini juga penolakan publik begitu kuat dengan demo yang bergelombang terus-menerus. Nah, kenapa demo ini terus akan dilakukan sementara sudah diturunkan? Sebetulnya itu pelajaran untuk pemerintah daerah agar tidak mudah mengambil keputusan tanpa proses pelibatan publik. Dan salah satu masalahnya ada di situ, Mbak Nanda. Baik, Pak Teguh. Kemudian Bupati Pati ini menjelaskan begitu ya, bahwa kenaikan ini diperlukan untuk meningkatkan pendapatan daerah begitu yang memang sudah 14 tahun tidak mengalami penyesuaian tarif pajak. Namun apakah memang kenaikan 250% ini wajar ataupun Pak Teguh sendiri mengendus begitu adanya kejanggalan di balik kebijakan dari Bupati Sudewo ini? Saya kira persoalannya begini, Mbak. Di tingkat pemerintahan daerah, Pemda ini kan bagian dari pemerintah pusat. Jadi ketika kenaikan itu dilakukan, saya kira tidak bisa langsung dieksekusi kalau tidak ada unsur evaluasi dan persetujuan dari pemerintah pusat. Jadi saya lihat, kalau saya pantau di dalam proses ini, itu belum ada persetujuan dari provinsi, belum ada dari Kemendagri, sehingga saya kira orang akan mengatakan kebijakan ini menjadi prematur Hmm. karena pemerintah daerah itu bagian dari pemerintah pusat. Dia tidak bisa memutuskan sendiri tanpa disetujui oleh pemerintah di atasnya, yaitu siapa? Yaitu pemerintah provinsi, gubernur dalam hal ini, kemudian di atasnya adalah pemerintah pusat. Saya ingat persis ya, banyak perda-perda yang bermasalah di Indonesia. Saya beberapa kali studi tentang ini, banyak perda-perda yang bermasalah yang itu tidak mendapatkan legitimasi keabsahan dari pemerintah di atasnya. Karena persetujuan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat itu adalah logika dari negara kesatuan bahwa daerah itu bukan berdiri sendiri, bahwa daerah itu bagian dari pemerintahan Republik Indonesia. Maka dia tidak bisa memutuskan sendiri, Mbak Nanda. Dia harus melakukan konsultasi horizontal kepada masyarakat, tetapi juga konsultasi vertikal kepada pemerintah provinsi dan kepada pemerintahan nasional. Yang terjadi di Pati itu kan belum ada persetujuan dari provinsi dan pusat. Bahkan saya lihat sendiri gubernur juga mengatakan untuk tidak dilaksanakan, untuk direvisi, untuk dirubah. Pemerintah pusat, Kemendagri juga sudah mulai turun tangan, berkomentar, Irjen juga sedang diturunkan. Bahkan kemarin yang KPPOD yang memang memonitor persoalan di daerah juga memberikan respon yang negatif ya terhadap peningkatan yang gratis ini. Karena ini di luar kewajaran dan masyarakat tentu kaget. Naiknya bisa 250%. Barangkali sesuatu yang tidak pernah dibayangkan. Inilah pertimbangan-pertimbangan. Jadi ketika perda dibuat harusnya ada pertimbangan sosial, pertimbangan ekonomi, pertimbangan politik, dan yang ketiga yang penting adalah pertimbangan hukum. Nah, keempat-empatnya ini harus berjalan bersama. Nggak boleh hanya hukum tok oke, politik tok oke, tetapi yang lain nggak oke. Ekonomi harus oke, sosial budaya oke, masyarakat oke, partisipasi di proses, apalagi parti ini kan demokratis. Pemilu yang dihasilkan dari demokratis, Bupati Sudewo ini kan produk pemilihan umum. Jadi beliau harus mendengarkan masyarakat supaya tidak kemudian semakin berat tensionnya ini, semakin berat. Nanti kalau seperti ini akan jadi catatan masyarakat, tentu Bupati Sudewa akan kesulitan nanti memimpin kabupaten kota ketika penolakan-penolakan itu terus berlangsung dari waktu ke waktu. Saya kira ini pelajaran menarik ya untuk Bupati di awal pemerintahnya ini supaya lebih wise, lebih bijaksana, kemudian mendengarkan suara masyarakat, diajak bicara bersama, kekuatan politik, kekuatan masyarakat dilibatkan. Saya kira kalau ini dilakukan, Bupati Sudewa kan banyak mendapatkan apresiasi dari rakyat dan dapat dukungan yang banyak gitu.
Baik, Pak Teguh, kalau dari perspektif kebijakan publik sendiri, Pak Teguh, bagaimana kemudian menilai begitu aspek keadilan dan proporsionalitas dalam kebijakan kenaikan pajak 250% ini? Ini kan terjadi karena baru pertimbangan oleh pemerintah daerah sendiri. Mhm. Jadi kalau ditanya aspek keadilan, aspek proporsionalitas, ini belum sampai pada level masyarakat. Jadi yang disebut dengan keadilan, proporsionalitas itu kan yang dirasakan oleh rakyat. Ini kan baru perspektif sendiri. Pendekatan oleh pemerintah daerah, pendekatan oleh masyarakat itu belum. Pendekatan oleh kelompok-kelompok tertentu belum. Nah itu ya saya kira kemarin agak dilewatkan dengan pertimbangan semata-mata mengejar pendapatan ekonomi daerah, pendapatan asli daerah. Tetapi jangan lupa Mbak Nanda, Mhm. pemerintahan Kabupaten Pati itu bagian dari Pemprov dan pemerintahan pusat. Tingkat subsidi dari nasional sangat tinggi. Kalau semata-mata untuk kepentingan PAD, tentu tidak akan mampu memenuhi semua kebutuhan daerah. Karena PAD Pati, PAD Jawa Tengah kan rata-rata cuma paling 25-30% membiayainya. Dia masih sangat tergantung. Misalnya soal gaji pegawai, soal anggaran rutin, itu semua dikendalikan oleh pemerintah pusat. Kalau tidak ada unsur-unsur ini, tentu pemerintah daerah kayak Pati ini tidak akan mampu eksis karena untuk apa kebutuhan keuangan, pembayaran dan sebagainya itu dibayar oleh pemerintah pusat. Nah, yang paling penting menurut saya adalah bupati dan jajarannya, DPRD dan jajarannya harus sering melakukan komunikasi dengan masyarakat. Kalau perlu sebelum itu diputuskan, kan punya struktur sampai bawah. Ada kepala desa, ada kecamatan, itu diajak rembukan bersama, ada elemen-elemen masyarakat, sehingga ketika itu diputuskan tidak menimbulkan kontroversi, apalagi penolakan yang begitu kuat, yang bisa berdimensi pada chaos. Nah, kita tahu juga Presiden Prabowo kan selalu mengatakan salah satu pemerintahan yang stabil adalah pemerintahan yang tidak terlalu sering di tanda petik di dinamika dengan berbagai macam demo, berbagai macam penolakan masyarakat. Nanti itu efeknya kemudian pemerintah tidak efektif. Kalau nggak efektif itu rakyat kemudian menjadi korban akhirnya. Ya, jangan-jangan juga dengan pajak yang begitu dinaikkan itu yang naik yang mendapat keuntungan cuma golongan masyarakat tertentu. Sementara tadi dari aspek keadilan masyarakat menengah ke bawah mungkin akan jadi korban karena tidak punya akses ekonomi yang kuat untuk memenuhi itu. Itu kira-kira Mbak Nanda. Baik, Pak Teguh tadi juga sudah menekankan begitu ya, bahwa pentingnya ada partisipasi publik begitu dalam sebuah kebijakan dari pemerintah daerah. Mm-mm. Kemudian jika pemerintah daerah ini ingin menaikkan pajak begitu ya, di mana Bupati Sudewo ini sudah membatalkan kenaikan pajak Mm-mm. 250% ini. Jika nantinya pemerintah daerah ataupun selain daerah Pati ingin menaikkan pajak, apa saja seharusnya mekanisme Ya, partisipasi publik yang dilakukan agar tidak sampai turun masa demonstrasi? at least ada tiga langkah. Mhm. Langkah yang pertama adalah melakukan kajian dulu, melibatkan para tokoh, para ahli ekonomi, masyarakat di situ, para pakar untuk melakukan kajian. Sebetulnya layaknya berapa sih menaikkan itu? Bukan kemudian langsung dinaikkan 250% dengan pertimbangan lama tidak naik, kemudian pendapatannya turun. Harus dihitung betul. Para ahli ekonomi diundang, ahli kebijakan publik diundang, ahli administrasi diundang, ahli sosial politik diundang untuk merumuskan kira-kira logikanya di atas kertas berapa persen sih kenaikan yang wajar, kenaikan yang bisa diterima secara teoritik, secara konseptual. Itu yang pertama. Langkah yang kedua, setelah dilakukan kajian itu baru dilakukan proses kebijakan. Apa itu proses kebijakan? Diinisiasi mengundang semua elemen-elemen yang ada di masyarakat. Makanya dikatakan perda itu harus dibentuk atas beberapa pertimbangan. Pertama, teknokratis tadi yang kajian. Yang kedua, politis melibatkan banyak orang. Yang ketiga, hukum.
melihat aspek hukum, melihat keterimaan apakah bisa accepted di dalam konsep hukum itu. Nah, setelah ini diterima, baru yang keempat. Yang keempat ini penting ini. Keempat dan kelima. Keempat adalah berkonsultasi kepada Pemprov. Karena Panti bagian dari Pemprov Jawa Tengah. Berarti konsul ke gubernur. Baru yang kelima konsul ke pemerintah pusat melalui Kemendagri. Kalau ini dilakukan, tidak akan menimbulkan kontroversi. Kenapa ini kontroversi? Karena Pak Bupati juga bertahan dengan pendapatnya. Kalau menurut saya, Bupati itu kan dipilih oleh rakyat untuk melayani masyarakat. Bupati itu kan pelayan, ya kan? Camat juga pelayan, kepala desa juga pelayan, gubernur, presiden pun sekalipun juga beliau adalah pelayan masyarakat, pelayan negara. Oleh karena itu, dilakukan saja pendekatan secara apa komunikatif, secara partisipatif, ono rembuk dirembuk, itu kan tradisi yang sudah lama. Kalau yang bisa diperbaiki ya sudah kita perbaiki. Jangan kemudian bertahan dengan pendapatnya sementara penolakan begitu kuat. Kalau itu terjadi nanti chaos. Nah, kalau chaos itu bisa menimbulkan banyak masalah. Apalagi kalau saya lihat di demo itu kan kalimat-kalimatnya juga banyak yang sarkas, banyak yang verbal, yang barangkali cukup keras. Saya kira harus dilihat sebagai proses untuk memperbaiki mekanisme, memperbaiki sistem. Sebab kalau ini kemudian berdarah-darah kemana-mana, kemudian ini menimbulkan apa efek kemana-mana, saya kira akan mempengaruhi stabilitas pemerintahan Kabupaten Pati. Jadi saya menghimbau Pak Bupati untuk lebih wise, lebih bijaksana, lebih sabar, lebih mendengarkan masyarakat, berkonsultasi kepada gubernur dan presiden, kepada menteri dalam negeri supaya keputusannya tidak menimbulkan kontroversi yang berkepanjangan sehingga ini jadi viral, viralnya Pati bukan karena viral-viral yang lain tapi viral karena demo terus-menerus tentu ini tidak nyaman untuk Pak Bupati dan jajaran pemerintah. Itu saran saya. Mhm. Baik, Pak Teguh. Bupati Pati ini juga menjelaskan begitu ya, jika kenaikan 250% ini diperlukan untuk meningkatkan pendapatan daerah yang sudah 14 tahun ini tidak mengalami penyesuaian tarif pajak. Nah, apakah kebijakan ini kemudian sejalan dengan prinsip-prinsip pemungutan pajak yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pak Teguh? Ini masih sepihak ya. Mhm. Jadi prinsip-prinsip itu saya kira masih hanya mempertimbangkan pertimbangan satu sisi dari aspek pemerintahan. Tidak melihat dari aspek yang kemampuan masyarakat, aspek dukungan publik, dan juga aspek konsultasi kepada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Jadi kalau orang bertanya, apakah ini sudah memenuhi unsur-unsur kebijakan publik, mungkin hanya pada aspek bahwa secara hukum bupati, pemerintah, daerah berwenang. Tapi berwenang kan belum tentu mendapatkan dukungan. Dukungan dari dua, dukungan masyarakat dan dukungan pemerintah yang ada di atasnya. Saya kira ini bisa diperbaiki, Mbak Nanda. Caranya gimana? Melibatkan semua kekuatan, bupati lebih mampu mendengar, lebih responsif, lebih komunikatif dengan masyarakat, sehingga melakukan proses-proses yang eh, positif, memberikan aura-aura yang positif, sehingga orang bekerja atau orang berkomunikasi untuk mendukung kebijakan itu, tidak kemudian apa ditolak terus. Saya kira kalau Pak Bupati bertahan dengan apa keputusannya dan tidak merevisi atau membatalkan, saya kira kondisinya akan lebih sulit dikelola oleh Bupati. Karena apa? Dukungan masyarakat tidak bisa dihindari. Ini gerakan-gerakan langsung. Belum lagi di medsos saya kira juga banyak yang tidak sepakat, apalagi ini gerakannya adalah gerakan massa langsung. Dan tadi saya bilang budaya politik Pati itu termasuk berani masyarakatnya. Kasus dulu semen Gresik Sukolilo juga sempat rame, sempat kemana-mana dan panjang, bahkan sampai Jakarta juga.
beberapa juga aparat desa dulu juga banyak memberikan saran terhadap kinerja bupati, kinerja pemerintah kabupaten kota. Saya kira ini harus dijadikan catatan, Mbak Nanda, catatan supaya pemerintah daerah lebih mempertimbangkan aspek komprehensifnya, aspek totalitasnya, bukan hanya satu indikator, satu kacamata bahwa pemerintah kabupaten kota ingin menaikkan. Itu namanya cuma satu perspektif saja. Harusnya perspektifnya banyak dari masyarakat, dari pemerintah di atasnya, supaya tidak menimbulkan kegoncangan. Karena kalau stabilitas di daerah itu tidak terlaksana, orang memimpin juga nggak akan mampu. Hari-harinya hanya akan ribet soal dinamika dukungan-dukungan itu. Saya kira Baik. itu, Mbak. Hmm. Tadi Pak Teguh sempat mengatakan begitu ya bahwa perlunya aura positif begitu, terlebih di tengah Mm-mm. kisruhnya kenaikan pajak 250% ini. Tapi kemarin Pak Bupati Sudewo ini sempat pada pendiriannya begitu ya, sebelum akhirnya membatalkan kenaikan pajak ini. Ketika di demo, Pak Bupati Sudewo ini justru menantang Mm. warganya untuk berdemo begitu, dan ini juga menjadi sorotan publik bahkan viral di media sosial begitu ya, karena dianggap memperkeruh suasana Mm. karena bupati ini dianggap menantang. Namun meskipun begitu begitu, Sudewo ini berujung minta maaf. Bagaimana Pak Teguh melihat situasi ini? Kadang-kadang pemimpin dalam suasana tertekan seperti itu kan juga kadang-kadang out of control ya. Mhm. Beliau mungkin tidak menyadari bahwa itu berdampak ke banyak hal. Seolah-olah kemudian menantang masyarakat, kemudian seolah-olah tidak takut sama masyarakat, bahwa seolah-olah keputusannya paling benar. Tetapi ternyata di balik itu saya kok yakin sekali bahwa setelah itu mesti ada intervensi dari gubernur yang menginginkan suasana Jawa Tengah, Pati itu lebih kondusif. Pasti juga ada intervensi dari kementerian. Saya juga baca ada inspektur Irjen dalam Kementerian Dalam Negeri yang juga turun ke Pati. Kemudian tentu ini membuat suasana yang gaduh begini bisa membuat stabilitas tidak stabil, tentu akan sampai ke gubernur dan presiden. Nah, saya kira Pak Sudewo bagus ya, sudah mau minta maaf. Semoga masyarakat, saya sarankan ya memberi maaf karena yang namanya pemimpin kan bisa keliru, bisa kilaf, tetapi diberi kesempatan untuk memperbaiki diri supaya ditata ulang. Kalau nanti membuat kebijakan harus melibatkan masyarakat. Kalau memutuskan sesuatu melibatkan banyak orang. Kepentingan-kepentingan itu dijadikan sebagai pertimbangan. Jangan diputuskan sendiri, merasa paling benar sendiri, akhirnya ditelepon gubernur, ditelepon presiden atau menteri, kemudian nggak ada pilihan, ya kan? Akhirnya harus membatalkan, harus menerima keputusan, ya karena tadi di atas bupati masih ada gubernur, masih ada presiden, di atas presiden juga masih ada rakyat. Kalau rakyat bergerak, kalau rakyat people power misalnya, demo terus-terusan, kemudian tidak berhenti, itu malah kasihan pemimpinnya yang hari-harinya nanti akan habis hanya untuk mengurus tentang demonstrasi ini, tidak sempat membimbing atau membangun kabupaten kotanya. Jadi saya kira sikap bupati ini sudah bagus ya, walaupun kemarin sempat kurang oke karena statementnya seperti itu, tetapi orang kan belajar ya, orang kan learning ya, orang kan ada proses gitu loh. Jadi saya kira saya minta masyarakat bisa memaklumi dan memaafkan Pak Bupati supaya Pati lebih sejahtera, Bumi Minatani bisa lebih maju menjadi salah satu kabupaten yang cukup eh, berkembang, development ya di kabupaten kota di Jawa Tengah sehingga bisa lebih memudahkan di dalam proses keputusan. Saya kira itu Mbak Nanda. Mhm. Baik, menyoroti tadi pernyataan dari Pak Teguh juga begitu ya, yang mengatakan bahwa pemerintah daerah ini juga perlu
koordinasi begitu terkait kebijakan-kebijakan kepada pemerintah pusat begitu. Mm-mm. Kemudian Mendagri Tito Karnavian, kemudian Gubernur Jawa Tengah Ahmad Hmm. Lutfi juga sudah berkoordinasi langsung begitu ya dengan Bupati Sudewo. Kalau tadi dari pemerintah daerah perlu Hmm. koordinasi dengan pemerintah pusat, kemudian kebijakan apa yang perlu diambil atau tindakan apa yang perlu diambil pemerintah pusat agar kejadian serupa di pemerintahan daerah seperti ini tidak terulang kembali, Pak Teguh? Sebetulnya sudah ada mekanismenya ya. Mhm, Tadi saya koreksi Mbak Nanda, jadi kalau mhm, kabupaten ke provinsi dan ke pusat itu sifatnya konsultasi, mhm. tidak koordinasi. Koordinasi itu kan kalau kalau sejajar. Baik. Tapi kalau lebih tinggi, dia konsultasi. Karena apa? Keputusan yang di atasnya bisa membatalkan di bawahnya. Tapi kalau koordinasi, misalnya antar camat dengan camat itu koordinasi. Tapi kalau camat dengan bupati, bupati dengan gubernur, dengan presiden itu konsultasi. Jadi ketika konsultasi dan gubernur bilang jangan dinaikkan, ya tentu tidak akan dinaikkan dan tidak akan berani menaikkan. Apalagi konsul ke menteri, menteri bilang jangan dinaikkan. Karena apa? Gubernur dan menteri punya hak untuk membatalkan. Perda itu bisa dibatalkan. Peraturan bisa dibatalkan. Apalagi misalnya itu peraturan bupati. Jadi apa yang bisa dilakukan, pertanyaan Mbak Nanda tadi, supaya ini Mhm, tidak terulang, ya tadi, pertama, melibatkan para pakar menyusun kajian supaya benar. Yang naik itu sebetulnya 250% atau 25% yang betul misalnya. Atau berapa persen. Dilakukan kajian secara mendalam. Yang kedua, dilakukan konsultasi kiri kanan dengan masyarakat, dengan muspida, dengan tokoh-tokoh di situ. Kemudian baru dilakukan konsultasi politik misalnya dengan DPRD, dilakukan pembahasan bersama dengan DPRD. Baru setelah diputuskan, sebelum diimplementasikan, keputusan jadi, sebelum diimplementasikan, dikonsultasikan kepada gubernur dan Mendagri. Kan ada mekanismenya. Setelah perda jadi atau peraturan jadi di kabupaten kota, dikonsulkan supaya tidak menimbulkan persoalan baik ditolak masyarakat atau menimbulkan keresahan masyarakat yang berdampak ke pemerintahan yang tidak stabil. Jadi langkah-langkah itu nggak bisa dihindari, Mbak. Harus begitu gitu. Supaya kebijakan itu bagus. Gitu, Mbak. baik. Baik, setelah pembatalan ini dilakukan begitu ya Pak Teguh. Rupanya amarah warga ini belum cukup meredam karena mereka mengatakan tetap akan melakukan demonstrasi pada 13 Agustus Mm. mendatang. Lantas menurut Pak Teguh, apakah pembatalan kebijakan ini merupakan jalan keluar yang sudah tepat atau harus ada langkah-langkah yang diambil dari Bupati Sudewo sendiri? Demonstrasi itu ada risikonya juga. Yang kita takutkan adalah kalau kemudian demonstrasi itu kemarin kan hanya menuntut apa menuntut pajaknya itu dibatalkan atau diturunkan, Hmm, tetapi itu sudah dilakukan dan kalau ini kemudian tidak diterima, itu ada berbahayanya kalau kemudian tuntutannya melebar kemana-mana. hmm, Misalnya tuntutannya sampai meminta bupati mundur atau wakil bupati mundur. Eh, Ini ini bisa bisa kemana-mana karena kemudian bisa dipolitisasi. hmm, Nah, saya berharap masyarakat Pati jangan terpolitisasi seperti itu. Kemudian tuntutannya karena ini politis ya. Orang jadi bupati kan politis. Nanti kalau kemana-mana, kemudian nanti pressernya, kemudian demo terus-terusan, jadi kemana-mana. Yang awalnya hanya persoalan misalnya kenaikan PBB, kemudian bisa kemana-mana, nanti bupati dinilai apa tidak menguasai, kemudian tuntutannya kemana-mana. Saya minta masyarakat Pati lebih wise ya, lebih bijaksana. Ketika bupati sudah minta maaf ya sudah diberi kesempatan untuk memimpin lagi, diberi maaf, diberi apa, diberi kesempatan untuk memperbaiki diri sehingga Pati bisa menjadi damai lagi, kondusif lagi, tidak menimbulkan banyak persoalan sehingga kembali membangun.
ya kan? Saya minta teman-teman masyarakat bisa lebih bijaksana. Jadi oke lah, ini kasusnya adalah kenaikan PBB dan bupati atas arahan gubernur dan menteri sudah menurunkan, membatalkan, bahkan membatalkan, ya sudah diterima sebagai sebuah proses kepemimpinan, kembali ke tempat kerja masing-masing, ke rumah masing-masing untuk bekerja. Kemudian tidak usah kemudian tuntutan kemana-mana. Biasanya kalau politik kan jadi kemana-mana. Saya berharap itu tidak terjadi karena pilkada itu mahal, pemilu juga mahal. Jadi kalau misalnya ada pemimpin yang kurang tepat, ada pemimpin yang tidak pas mengambil keputusan, dikoreksi, diperbaiki, ya sudah diberi kesempatan lagi untuk memimpin daerah itu supaya berhasil. Jadi Mm-mm. jangan terus nanti malah melebar kemana-mana, kemudian kabupaten ini kemudian nggak sempat untuk memimpin, nggak sempat untuk apa membuat rakyat menjadi sejahtera karena kemudian melebar kemana-mana gitu. Jadi target-target yang sifatnya kinerja pemerintah semoga itu bisa dipenuhi oleh Bupati sekarang sehingga Bupati Sudewo belajar dari pengalaman ini menjadi lebih bijaksana, lebih wise. Kemudian masyarakat juga begitu. Yang kita tuntut yang bijaksana juga tidak hanya bupati tapi juga masyarakat. Masyarakat lebih bijaksana, memberi kesempatan bupati untuk memperbaiki apa kondisi, untuk menyiapkan apa untuk menyiapkan sesuatu yang positif, bekerja secara maksimal sehingga bisa membangun daerah menjadi lebih maju. Langkah-langkah tadi, kebijakan, tahapannya, kajian ilmiah, melibatkan masyarakat, melibatkan tokoh, berkonsultasi kepada gubernur, berkonsultasi kepada menteri, bahkan presiden, supaya lebih bagus. Dan saya minta dan saya berharap tokoh-tokoh di Pati, baik tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh informal, bisa bersatu padu lagi untuk sama-sama membackup pemerintah Kabupaten Pati membangun secara lebih maju lagi. Saya kira itu. Baik, kita harapkan begitu ya dengan pembatalan ini kasus juga semakin mereda begitu sehingga tidak ada Mm. demonstrasi-demonstrasi yang berhubungan dengan kenaikan PBB ini dan berharap juga untuk menjadi pelajaran bagi pemerintah daerah Pati maupun dari Pemda yang lainnya. Terima kasih Pak Teguh atas waktu dan kesempatannya. Baik, Semoga kita berbincang di lain kesempatan. baik, terima kasih Mbak Nanda. Selamat sore. Dan terima kasih juga untuk Tribuners yang sudah membersamai kami hari ini di akhir kata. Saya Mariananda dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.